Shine on me, shine on me. Shine on me, shine on me. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind I can't get. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Menurut cerita tradisional Jawa yang populer, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Sanga dan Ki Ageng Pengging kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Sanga, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Diceritakan, seorang raja terakhir di kerajaan Majapahit yang bernama Raja Brawijaya V, ia memiliki seorang selir yang bernama Siu Bunci, putri dari Tan Gohwat dan Siu Teo dari Gresik. Tan Gohwat merupakan saudagar muslim dan juga ulama bergelar Syekh Bantong atau Kiai Batong. Keadaan Siu Bunci pada saat itu sedang mengandung anak dari Raja Brawijaya. Namun, Ratu Dwarawati selaku permaisuri dari Raja Brawijaya V cemburu dengan keberadaan Siu Bunci, dan dengan terpaksa Raja Brawijaya V harus menceraikan Siu Bunci. Kakanda, sesungguhnya aku sangat cemburu terhadap perlakuanmu yang begitu mesra pada seluruhnya. Kamu tidak perlu cemburu. Tenang saja aku cemburu. Ratu Dwarawati datang menemui Siu Bunci dengan penuh rasa amarah. Sungguhnya kamu tidak pantas berada di tanah Majapahit ini, apalagi untuk mendampingi raja. Jangan harap itu terjadi. Pergilah. Raja Brawijaya yang mengetahui konflik antara Ratu Dwarawati dengan Siu Bunci, ia pun datang menemui Siu Bunci untuk berbicara empat mata. Maafkan aku harus mengirimmu ke Palembang. Baiklah, sudah tidak ada lagi hal yang dapat kulakukan. Dengan rasa terpaksa, Siu Bunci pergi ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi yang sedang mengandung anak Raja Brawijaya. Selang beberapa kemudian, Siu Bunci melahirkan anak yang bernama Raden Patah. Kemudian, ibu Raden Patah menikah dengan Arya Damar, yang kemudian keduanya dikaruniai seorang anak yang bernama Raden Husein sebagai adik tiri dari Raden Patah. Beberapa tahun kemudian, Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintahan sedang kacau balau, para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Pada saat dewasa, Raden Patah beserta saudaranya yaitu Raden Husein, mereka berdua melakukan perjalanan ke Pulau Jawa dan mereka datang untuk berguru kepada Sunan Ampel. Mereka berdua menjadi santri di pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Setelah beberapa lama mereka menjadi santri, keduanya tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, memiliki akhlak yang mulia, serta memiliki cita-cita yang tinggi. Raden Mas Patah, Raden Husein. Kalian adalah penguasa dari Palembang jauh dari sini. Jauh-jauh dari sini hanya untuk mencari rezeki. Saat ini perbekalan kalian sudah cukup. Saatnya untuk melanjutkan masa depan kalian. Ini kepada Raden Ampel, terima kasih atas seluruh ajaran kepada kami. Saya ingin menyerahkan diri kepada Raden untuk mempelajari agama dan Kemudian cita-citamu Mas Patah, saya sangat senang mendengarnya. Tapi apakah cita-citamu? sesungguhnya saya bercita-cita untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini hendaknya menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sehingga nanti wilayah-wilayah di luar sana
mendapatkan kenikmatan dari ajaran agama Islam. Baiklah, sudah waktunya kalian untuk melangkah. Untuk kamu, anak Mas Patah, saya perintahkan kamu untuk membangun pesantren sendiri. Dan untuk kamu, Mas Hussein, kamu sangat baik dalam keprajuritan dan ketatanegaraan. Serahkanlah dirimu kepada Prabu Kartabumi. Samina wa ta'na Kanjeng. Raden Patah beserta Raden Hussein datang untuk menghadap Prabu Kartabumi. Raden Hussein diangkat menjadi Adipati Terung, sedangkan Raden Patah yang memang memiliki niat untuk mendirikan sebuah pesantren, ia diberikan wilayah di alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagahwangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Pesantren itu diberi nama Pesantren Ampel Denta. Dari yang jumlah muridnya hanya puluhan, kemudian bertambah ratusan hingga sampai ribuan. Pada tahun 1478 Masehi, Grinhawardhana atau Dia Rana Wijaya menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudahnya dapat ditaklukkan oleh Grinhawardhana. Prabu Kartabumi tewas dalam penyerangan tersebut. Kemudian Majapahit dikuasai oleh Grinhawardhana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Dengan restu para Sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Grinhawardhana. Wahai seluruh penduduk Gelargawangi, sesungguhnya Majapahit telah jatuh di tangan Girindawardhana. Ayahanda Prabu Kartabumi telah mangkat. Kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah jamaah yang memikul risalah Islam. Sudah saatnya untuk membuktikan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik maupun kekuasaan senjata, melainkan kekuatan iman kita. Segenap prajurit siap berada di garis depan Kanjeng Gusti. Bagus sekali, akan tetapi ketahuilah bahwa kita membutuhkan kekuatan yang cukup besar. Diharapkan seluruh penduduk Gelargawangi, entah itu prajurit, pedagang maupun petani, untuk dapat ikut serta dalam misi penyerangan Girindawardhana. Biarpun Kanjeng Gusti, kita pede berusaha penting perang. Raden Patah beserta para prajuritnya berjalan menuju lokasi perang. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Girindawardhana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Girindawardhana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan. Nah, rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Sunan Ampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Patah Syekh Alam Akbar, Panembahan Zimbun Abdurrahman Saudin, Panatagama Sihrullah Khalifatullah, Amril Mukminin Hajjuddin Hamid Khan, Abdul Surya Alam di Bintaro, Demak. To give me help, all I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind I can't get out. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else.